Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja saya, bukan untuk mengungkapkan perasaan saya ke dia, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Yudi Basmal Bahrun dari program studi akuntansi terapan kelas B. Tanpa berlama-lama, saya akan membahas bahan utama yang akan saya bahas, yaitu yang pertama uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, yang ketiga uji linearitas, yang keempat uji autokorelasi, yang kelima uji multikolinearitas, dan yang terakhir uji heteroskedastisitas. Yang pertama, uji normalitas. Distribusi normal adalah bentuk distribusi yang memusat di tengah, mean, mode, dan median berada di tengah. Pengujian distribusi normal bertujuan untuk melihat apakah sampel yang diambil mewakili distribusi populasi. Jika distribusi sampel adalah normal, maka dapat dikatakan sampel yang diambil mewakili populasi. Prinsip uji distribusi normal adalah membandingkan antara distribusi data yang didapatkan observe dan distribusi data normal expect. Selanjutnya, analisis grafik. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas dari residual data adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan data distribusi. Cara menguji normalitas residual dengan analisis grafik lewat SPSS dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, lakukan regresi. Yang kedua, klik plots. Yang ketiga, aktifkan standardized residual plots, histogram dan normal probability plots. Yang keempat, yang terakhir, tekan continue dan OK. Dasar untuk pengambilan keputusan berdasarkan output SPSS. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik, histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua, jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, analisis statistik. Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati. Secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Uji normalitas dengan statistik ini dapat dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov test. Yang pertama, pilih analyze non-parametric test. Yang kedua, pilih satu sampel KS, isikan under standardized residual. Dan yang ketiga, aktifkan test distribution, klik normal dan OK. Cara deteksi. Yang pertama, jika signifikan Kolmogorov-Smirnov test yang lebih besar dari 0,05 akan residual data terdistribusi normal. Yang kedua, sebaliknya, jika signifikan Kolmogorov-Smirnov test lebih kecil dari 0,05, maka residual data tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang akan dianalisis variansinya lebih kecil. Uji homogenitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis perbedaan bertujuan untuk melihat kategori di dalam variabel memiliki varian yang setara atau equal atau homogen. Caranya adalah membandingkan data empirik dengan data ideal. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui bahwa data yang akan dianalisis dengan regresi variansinya yang lebih kecil. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan uji homogeneity of variance test menggunakan program analisis statistik IBM SPSS Statistik 20. Apabila nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan homogen. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dinyatakan tidak homogen. Selain itu, prosedur yang digunakan untuk melihat asumsi homogenitas yaitu dengan memeriksa indeks residu baku, standardized residual stress, dalam distribusi.
Selanjutnya saya akan membahas tentang indeks ZRES. Indeks ZRES menunjukkan besarnya rentangnya standar deviasi atau penyimpanan data dari rata-rata kelompok. Semakin besar rentangnya berarti skor itu semakin menjauhi rata-ratanya. Yang di dalam distribusi tersebut terdapat sejumlah skor ekstrim yang berada di luar batas standar deviasi distribusi normal. Uji Bartlett dan uji nilai chi-square dengan memperhatikan persamaan garis lurus dari setiap variabel penelitian dengan menggunakan interval kepercayaan 0,05 apabila f hitung lebih kecil dari f tabel, maka data dinyatakan homogen dan begitu pula sebaliknya. Ya, pokok pembahasan baru yaitu uji linearitas. Uji linearitas merupakan syarat untuk semua uji hipotesis hubungan yang bertujuan untuk melihat apakah dua variabel membentuk garis lurus atau linear. Caranya dengan membandingkan data empirik dengan data ideal. Prinsip linearitas adalah melihat apakah penyimpangan garis antar data mendekati atau menjauhi garis linear. Cara mengujinya yaitu cara menguji linearitas tersebut dapat menggunakan scatter diagram dengan garis bed fit yang digunakan dengan bantuan program analisis statistik IBM SPSS Statistik 20. Model description-nya model name, ada model name, dependent variable, equation, independent variable, constant, variable whose level of observation in plots. Selanjutnya, uji autokorelasi. Autokorelasi artinya adanya korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu, seperti dalam data cross-sectional. Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Model regresi yang baik harus bebas dari asumsi autokorelasi. Cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Yang pertama, ada uji Durbin-Watson test. Yang kedua, ada run test. Yang pertama, uji Durbin-Watson test. Hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lag antara variabel independen. Langkah analisisnya yang pertama lakukan regresi linear, yang kedua aktifkan statistik, aktifkan Durbin-Watson. Selanjutnya run test. Langkah analisis pada run test ini ada 3 macam. Yang pertama pada analyze non-parametric test, ketik runs. Pada tes variabel list isikan understandardized residual. Yang ketiga cut point, median, klik OK. Cara deteksinya jika sig 0,05 lebih besar dari 0,05 maka model regresi tidak mengandung autokorelasi. Selanjutnya uji multikolinearitas. Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau biasa disebut dengan independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen atau untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut. Model regresi. Nilai R kuadrat yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan memengaruhi variabel dependen. Menganalisis materi korelasi variabel independen, jika antar variabel independen cukup tinggi, umumnya di atas 0,90, maka hal ini merupakan indikasi antaranya multikolinearitas. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerance and variance inflation faktor kurang dari 1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka model regresi terbebas dari asumsi multikolinearitas. Langkah analisisnya ada 4. Yang pertama, buka file yang akan diuji, lakukan pengujian regresi linear, pilih statistik, aktifkan covariance matrix dan collinearity diagnostic.
klik continue, terus oke. Selanjutnya saya akan membahas tentang uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi dengan menggunakan metode grafik dan uji Gletser. Metode grafik, yang pertama, lakukan regresi linear. Yang kedua, tekan plots, masukkan SREID pada Y dan ZPRED pada X. Klik continue dan OK. Cara deteksi, jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, maksudnya bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, uji Gletser. Caranya adalah dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.